Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis penelitian kuantitatif. Analisis penelitian kuantitatif ini digunakan ketika kita melakukan suatu penulisan, tapi dalam data kuantitatif, di mana dalam suatu penelitian nantinya dibedakan ke dalam dua jenis data, yaitu ada data kualitatif dan juga ada data kuantitatif. Biasanya untuk tingkat D3 yang penulisan TA itu cukup untuk penelitian kualitatif saja. Tapi untuk tingkat yang S1 yang penelitian skripsi nanti diperlukan data-data kuantitatif. Makanya nanti diharapkan untuk yang penulisan skripsi menggunakan analisis penelitian kuantitatif. Dalam analisis penelitian kuantitatif, nanti kita akan melakukan 4 analisis atau 4 uji dalam kuantitatif. Di antaranya yaitu ada analisis regresi linier analisis regresi linier sederhana, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi, dan juga ada analisis uji hipotesis. Nah, 4 analisis ini biasanya analisis yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu penelitian yang menggunakan data kuantitatif. Yang pertama adalah analisis regresi linier sederhana. Gagasan perhitungan ditetapkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1822 sampai 1911. Persamaan regresi adalah persamaan matematik yang memungkinkan peramalan nilai suatu peubah tak bebas atau tetap atau disebutnya sebagai dependent variable dari nilai peubah bebas atau disebut sebagai independent variable. Ada nilai peubah bebas itu ditulis pada sumbu X atau sumbu horizontal, dan juga ada nilai peubah tak bebas ditulis pada sumbu Y atau sumbu vertikal. Nah, kita contohkan di sini untuk analisis regresi linier sederhana, di mana di sini tujuannya adalah kita ingin mengetahui suatu hubungan di antara dua variabel yang berbeda. Contohnya di sini ada umur dan tinggi tanaman. Jadi di sini konsepnya dulu secara sederhananya bahwa ada suatu hubungan antara umur dan tinggi tanaman. Misalnya ketika umur itu tuh lebih lama ditanamnya suatu tumbuhan itu, maka tingginya harusnya dia bisa menjadi lebih tinggi. Berarti ini adanya suatu hubungan antara lamanya ditanam atau umur suatu tanaman dengan tinggi dari tanaman tersebut. Di mana di sini variabelnya untuk X adalah umurnya dan untuk Y adalah tingginya. Nah, di dalam bidang ekonominya di sini kita contohkan yaitu ada biaya promosi dengan volume penjualan, di mana X-nya adalah biaya promosi dan Y-nya adalah volume penjualan. Misalkan ketika biaya promosinya itu semakin tinggi atau semakin besar, berarti ketika ada banyak iklan atau ada banyak promosi, maka diharapkan volume penjualannya akan semakin tinggi. Nah, inilah yang disebutnya sebagai hubungan antara dua variabel. Selanjutnya di sini ada analisis regresi, yaitu bertujuan untuk mengetahui seberapa besar nilai dari variabel Y ketika variabel X-nya berubah. Nah, ini adalah tujuannya dari analisis regresi, yaitu mengetahui seberapa besar nilai dari variabel Y ketika variabel X-nya berubah. Ada bentuk umum dari regresi linier sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana Y-nya adalah
peubah tak bebas atau variabel tak bebasnya, dan X-nya adalah variabel bebasnya, di mana A adalah konstanta atau nilainya nanti kita cari, dan juga ada B-nya kemiringan. B juga nanti nilai yang kita akan carinya. Nah, di sini selanjutnya kita akan contoh dalam menghitung analisis regresi. Di sini ada satu data yaitu tentang analisis regresi, di mana di sini ada variabel X-nya yaitu biaya promosi dan variabel Y-nya yaitu volume penjualan. Kita ingin mengetahui bagaimana hubungan antara biaya promosi dengan volume penjualan dalam suatu perusahaan. Di sini kita mempunyai 5 data atau 5 periode yang terdiri dari 5 tahun, dari tahun 2015 sampai 2019. Nah, di sini kita bedakan variabelnya, yaitu variabel X atau variabel bebasnya yaitu biaya promosi dalam puluhan juta, dan juga ada variabel Y-nya atau variabel tetapnya yaitu volume penjualan dalam puluhan unit. Di sini ada data untuk variabel X selama 5 periode, dan di sini juga ada data variabel Y selama 5 periode. Ini jumlah dari variabel X-nya dan ini jumlah dari variabel Y-nya. Kemudian yang pertama yang kita cari adalah XY, yaitu perkalian antara variabel X dengan variabel Y. Di sini tinggal kita kalikan saja antara variabel X dengan variabel Y. Berarti yang ini 2 kali 5 jadi 10, 4 kali 6 24, dan ini ada 20, 70, 88. Ini adalah perkalian dari variabel X dikali dengan variabel Y. Dapat jumlah dari XY yaitu 212. Kemudian kita juga mencari untuk X kuadrat. X kuadrat ini adalah variabel yang X yang ini dikuadratkan. Berarti 2 dikuadrat jadi 4, 4 kuadrat jadi 16, dan seterusnya. Ini adalah kuadrat dari variabel X yang di sini. Jumlah dari X kuadrat adalah 158. Kemudian ada Y kuadrat. Y kuadrat adalah kuadrat dari variabel yang Y di sini. Berarti 5 kuadrat jadi 25, 6 kuadrat 36, dan seterusnya adalah kuadrat dari variabel Y yang di sini. Jumlah dari Y kuadrat adalah 298. Kemudian untuk kita mencari analisis regresi, tadi ada persamaan dasarnya, yaitu Y sama dengan A plus BX. Ini adalah rumus untuk mencari nilai A, yaitu sama dengan jumlah atau sigma ya. Sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikali sigma XY dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan. Tinggal kita masukkan data-datanya dari data yang sudah ada di sini, yang sudah kita hitung di tabel tadi. Berarti sigma Y berarti jumlah dari Y adalah 36, X kuadratnya 158 dikurang sigma X-nya 26 dikali XY-nya 212. Kemudian N-nya 5 karena periodenya atau tahunnya di sini ada 5. Dikalikan dengan X kuadratnya 158 dikurang X dikuadratkan. Nah, X-nya 26 nanti dikuadratkan. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 1,54. Berarti kita dapat nilai dari A yaitu 1,54. Kemudian kita menghitung untuk yang nilai B. Nilai B dengan rumusnya N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan.
N-nya 5, sigma X, Y-nya 212, X-nya 26, dan Y-nya 36. Dibagi N-nya 5, X kuadrat 158, X-nya 26 dikuadratkan. Ini dihitung, hasilnya adalah 1,09. Nah, kita sudah dapat persamaannya, Y sama dengan A plus BX, di mana persamaannya yaitu Y sama dengan 1,54, ini adalah nilai dari A, plus 1,09 nilai dari B, X. Nah, setelah kita dapat persamaan regresi ini, kemudian kita membaca kesimpulannya. Nah, apa kesimpulannya dari angka yang sudah kita dapatkan dalam persamaan regresi ini? Kesimpulannya adalah di mana tadi untuk variabel X adalah biaya promosi dan untuk variabel Y adalah volume penjualan. Ketika kita dapat nilai persamaannya 1,54 plus 1,09X, maka kesimpulannya adalah untuk yang nilai 1,54 yang ini, artinya jika tidak ada biaya promosi, maka akan ada volume penjualan sebesar 1,54. Nah, kalau tidak ada biaya promosi, di mana biaya promosi ini adalah X, ketika tidak ada X, maka Y-nya berapa? Y-nya sudah pasti 1,54. Karena ketika X-nya ini 0, maka 0 dikali 1,09 ini menjadi 0, ditambah 1,54 menjadi 1,54. Artinya ketika tidak ada X-nya atau ketika tidak ada biaya promosinya, maka Y-nya atau volume penjualannya ini sebesar 1,54. Kemudian nilai yang 1,09 artinya jika ada penambahan biaya promosi 1, maka akan ada penambahan volume penjualan sebesar 1,09. Berarti ketika X-nya ini kita rubah menjadi nilai 1, maka Y-nya pun akan bertambah sebesar 1,09. Berarti kalau misalkan X-nya kita rubah nih jadi 2, misalkan biaya promosinya ternyata ada 2 dalam puluhan juta ya, berarti kita anggap X-nya menjadi 2. Tinggal dikalikan, nanti 2 dikali 1,09 ditambah 1,54 dapat Y-nya berapa. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, berapa volume penjualannya ketika biaya promosinya 5. Nah, maka nanti X-nya kita rubah menjadi yang ditanyakannya, misalnya X-nya dirubah menjadi 5, nanti akan ketahuan berapa volume penjualan dari biaya promosi yang kita tentukan tadi. Nah, maka tujuan dari regresi tadi adalah untuk mengetahui berapa nilai Y ketika nilai X-nya berubah. Maka dari itu X dibilang sebagai variabel bebas karena X-nya bisa kita rubah untuk mengetahui nilai dari Y-nya. Nah, itu untuk analisis yang pertama, yaitu analisis regresi. Yang kedua adalah analisis korelasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kekuatan hubungan antara variabel X dengan variabel Y. Kalau yang regresi sebelumnya adalah mengetahui berapa besar nilai Y ketika nilai X-nya itu berubah. Sementara kalau korelasi adalah mengetahui seberapa besar tingkat hubungannya di antara kedua variabel tersebut. Di mana nantinya ketika kita sudah mendapatkan nilai korelasinya, di sini ada tabel pedoman interpretasi koefisien korelasi. Kita bisa mengetahui seberapa besar tingkat hubungannya dari nilai yang nantinya kita dapatkan. Di sini untuk nilai korelasi itu sudah pasti dari 0 sampai 1. Kalau misalkan dari 0 sampai 0,199 berarti tingkat hubungannya adalah sangat rendah. Kalau dari 2 sampai 4 berarti rendah. Dari 4 sampai 6 berarti sedang. 68 kuat dan 8 sampai 1 berarti sangat kuat. Inilah tingkat hubungan yang nantinya kita tentukan ketika kita sudah menghitung nilai korelasinya. Nah, sekarang kita menggunakan contoh yang sama dengan tadi untuk menghitung nilai korelasinya berapa yang kita nanti dapatkan. Tabelnya sama yang diisi, yaitu ada tabel XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Datanya pun sama seperti tadi, kita dapat jumlah dari masing-masingnya. Rumus untuk mencari korelasi yaitu disimbolkan dengan R sama dengan
N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi ini akarnya nanti secara keseluruhan sampai akhir sini, N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X dikuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y dikuadratkan. Kita tinggal masukkan datanya dari yang jumlah-jumlah ini, berarti N-nya 5, kemudian XY-nya 212, X-nya 26, Y-nya 36, dibagi akar N-nya 5, X kuadrat 158, dikurang X-nya 26 dikuadratkan, dikali N-nya 26. Sorry ini N-nya salah ya. N-nya ini 5 ya, karena kan sama. N-nya 5, kemudian Y-nya 298 dikurang Y-nya 36 dikuadratkan ya. Salahnya cuma ini aja, N-nya ini 5 bukan 26. Kemudian kalau kita hitung, ini hasilnya jadi 0,833. Ini dirubah menjadi 5, hasilnya ini ya. Hasilnya sudah betul ketika ininya dirubah. Dapat R-nya atau korelasinya 0,833. Kesimpulannya untuk korelasi ini, karena kita mendapatkan nilai 1,833, kita hubungkan dengan yang tabel tadi bahwa 0,833 ada dalam kategori yang sangat kuat. Berarti kesimpulannya adalah variabel biaya promosi dan volume penjualan memiliki tingkat hubungan yang sangat kuat dengan nilai korelasinya yaitu 0,833. Selanjutnya yang ketiga adalah analisis koefisien determinasi. Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persentase, serta mengetahui seberapa besar faktor lain dapat mempengaruhi variabel Y. Nah, jadi dalam koefisien determinasi ini kita ingin mengetahui berapa besar variabel X berpengaruh terhadap variabel Y yang dinyatakan dalam persentase. Caranya yaitu KD atau koefisien determinasi sama dengan R kuadrat. R-nya ini adalah korelasi dikuadratkan dikali 100%. Tadi nilai korelasinya kita sudah dapat 0,833 dikuadratkan dikali 100%, maka menjadi 69,39%. Nah, berarti nilai dari koefisien determinasinya yaitu 69,39%. Kesimpulan dari koefisien determinasi adalah variabel biaya promosi dapat berpengaruh terhadap variabel volume penjualan sebesar 69,39% dan sisanya sebesar 30,61% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, jadi variabel X-nya ini biaya promosi itu berpengaruh sebesar 69,39% terhadap variabel yang Y-nya atau variabel yang volume penjualan. Sementara sisanya yaitu 100 diambil 69,39 sebesar 30,61 sebagai sisanya itu dipengaruhi oleh faktor lain di luar dari biaya promosi. Selanjutnya yang keempat adalah analisis uji hipotesis. Analisis uji hipotesis digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan antara variabel Y dan antara variabel X dan variabel Y. Di mana tadi kita sudah mengetahui berapa besar persentase yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Kemudian untuk yang uji hipotesis ini adalah apakah pengaruhnya tersebut bisa dikatakan sebagai signifikan atau tidak, yaitu kita uji dengan uji hipotesis. Di mana dalam uji hipotesis nanti kita ada dua hipotesis awal, yaitu ada H0 dan juga ada H1. H0 itu adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Sementara H1 adalah
terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Nah, sebelumnya kita menentukan tingkat signifikansinya terlebih dahulu, di mana ada alfa yang kita pakai, alfanya adalah 5%, yang kita pakai selalu 5% dalam penelitian untuk di bidang pendidikan atau di bidang ekonomi ya. Untuk penelitian dasar kita selalu menggunakan yang 5%. 5% atau 0,05. Dan ada DK-nya itu adalah N dikurang 2 sama dengan N-nya kita pakai 5 periode, jadi 5 dikurang 2 jadi 3. Nah, dalam menguji tingkat signifikansi, nanti kita tadi itu ada HA dan juga ada H0. Dimana ketika kesimpulannya nanti yang kita ambil HA adalah ketika T hitungnya nanti lebih besar daripada T tabel. Kalau untuk H0 adalah T hitung lebih kecil daripada T tabelnya. Untuk T hitung di sini menggunakan rumus R, akar dari N dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R kuadrat, yaitu R-nya nilai korelasinya yaitu 0,833, akar dari N-nya 5 periode dikurang 2 dibagi akar dari 1 dikurang R-nya 0,833 kuadrat. Ini kita hitung, dapat T hitungnya yaitu 2,616. Kemudian juga ada T tabel. T tabel kita dapat dari tabel T, tapi sama seperti tabel T dalam pertemuan yang sebelumnya. Tapi untuk tabel T dalam uji hipotesis kita menggunakan yang dua pihak ya. Kalau yang kemarin kan itu yang satu pihak tabel T-nya. Kalau yang di sini kita menggunakan tabel T yang dua pihak. Dengan alfanya 0,05 dan DK-nya 3, kita dapat T tabelnya yaitu 3,1825. Ya, karena T hitungnya kita dapat 2,616 dan T tabelnya kita dapat 3,1825, maka jika kita bandingkan di sini T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel. Nah, ketika T hitungnya lebih kecil daripada T tabel, maka H0 diterima. Untuk H0 diterima jika kita lihat pada hipotesis yang sebelumnya, untuk H0 adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X terhadap variabel Y. Maka di sini kesimpulan akhirnya yaitu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel biaya promosi terhadap volume penjualan. Nah, itu adalah untuk analisis uji hipotesis yang keempatnya, analisis yang keempatnya dalam kuantitatif. Nah, nanti di sini juga ada satu contoh soal yang bisa kita kerjakan bersama, berapa nanti yang kita dapatkan untuk analisis regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis. Di mana di sini ada penjualan dan ada laba bersih. Kita ingin membandingkan atau ingin mengetahui hubungannya antara variabel penjualan dengan variabel laba bersih, karena kan pada dasarnya adalah ketika penjualannya ini semakin meningkat, harusnya adalah laba bersihnya juga ikut meningkat. Tapi bagaimana ketika di sini terjadi peningkatan dalam penjualan, tapi kenapa nanti laba bersihnya mengalami penurunan? Nah, contohnya di sini nih. Pada bulan April sampai Mei, di mana Aprilnya 12, di bulan Mei-nya mengalami peningkatan dalam penjualan, tapi malah mengalami penurunan dalam laba bersih. Nah, ini nanti yang bisa kita analisis dalam penelitian kuantitatif, kira-kira faktor apa yang menyebabkannya. Tapi juga kita bisa melakukan analisis menggunakan regresi, korelasi, koefisien determinasi, dan uji hipotesis bagaimana tingkat hubungan di antara dua variabel tersebut. Nah, sampai sini dulu untuk analisis kuantitatif. Terima kasih.